Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para Dewan Juri Museum Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Alma Aditya, selaku pembicara pertama sekaligus ketua tim delegasi tim debat SMA Negeri 6 Jakarta. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Andi Najwa selaku pembicara kedua, dan di sebelah kanan kiri saya ada Aiko Kiana Pranerain selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan argumentasi kami pada sesi argumentasi, rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang kita tahu di negara Indonesia sudah banyak sekali mendirikan museum bersejarah. Tercatat ada 439 museum yang telah didirikan. Salah satu museum bersejarahnya adalah Museum Sumpah Pemuda yang menceritakan tentang Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi bersejarah dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas. Namun sayangnya dari tahun ke tahun minat masyarakat terhadap kunjungan ke museum semakin menurun. Keberadaan museum saat ini dianggap sebagai hal yang kuno dan membosankan. Terutama di era globalisasi, pada generasi muda lebih memilih meluangkan waktunya untuk berselancar di sosial media ataupun hangout dengan teman-temannya ataupun melakukan kegiatan yang kurang edukatif. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam sisi internal pengelolaan Museum Sumpah Pemuda, yang yaitu adalah berkurangnya tenaga kerja dan kurang optimalnya kualitas SDM museum. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan yang interaktif dan inovasi baru untuk menarik kembali minat masyarakat. Maka dari itu kami mengusulkan 4 ide inovasi untuk Museum Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan influencer dan menjadikan influencer sebagai duta Museum Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah membuat event tahunan. Ketiga, membuat event bulanan. Dan yang keempat, menyediakan kacamata 3 dimensi. Hal ini akan dirincikan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Andi Najwa sebagai pembicara kedua yang akan memperkuat argumentasi dari pembicara satu yang menyatakan bahwa pengunjung di museum hampir di seluruh Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang kami lakukan pada tempoh hari, menyatakan bahwa tidak lebih dari 50 pengunjung dalam rentan waktu 1 minggu. Maka dari itu, fokus utama kami dalam melakukan pengembangan ini adalah mengajak atau berkolaborasi bersama influencer dan menjadikan influencer tersebut sebagai duta Museum Sumpah Pemuda. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menjelaskan 2 program utama kami. Yang pertama yaitu program tahunan Festival Pemuda yang beragendakan 2 agenda, yang dimana agenda pertama yaitu seni pertunjukan teater Kongres Sumpah Pemuda yang diperankan oleh para pegawai dan staf Museum Sumpah Pemuda. Gunanya adalah untuk mengoptimalkan SDM kualitas museum. Dan yang kedua, agendanya itu adalah perlombaan yang akan diikuti oleh para siswa-siswi sekolah yang telah diundang oleh pengelola Museum Sumpah Pemuda. Dan program kami yang kedua yaitu adalah CLBK, yang dimana artinya cerita lama berulang kembali. Agenda ini berisikan tentang museum tour yang akan dipandu oleh pegawai dari Museum Sumpah Pemuda itu sendiri, dan juga akan dihadiri oleh influencer yang telah menyebarluaskan informasi program tersebut. Tidak hanya itu, kami juga mengusulkan kacamata 3 dimensi bagi para masyarakat harian yang ingin berkunjung di Museum Sumpah Pemuda, itu juga dapat turut merasakan dari suasana rapat Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Aiko Kiana Pranerain di sini sebagai pembicara ketiga. Saya akan menyampaikan hasil dari penegasan serta kesimpulan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya semuanya. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwasanya kami berdasarkan data menunjukkan bahwa tingkat minat masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda itu mengalami penurunan, sehingga kunjungan museum, terutama Museum Sumpah Pemuda di sini, semakin menurun dari tahun ke tahun.
Untuk menanggapi isu kali ini, di sini kami mencoba untuk menghadirkan solusi-solusi yang relevan terkait dengan solusi saat ini sehingga kami dapat menarik kembali minat dari masyarakat kekinian. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua, di sini kami menawarkan beberapa ide-ide dan program seperti marketing influencer. Kemudian di sini kami juga mencoba berbagai pemerangan edukatif lainnya seperti event tahunan, dan kemudian ada museum tour dan bahkan menyediakan fasilitas seperti kacamata 3 dimensi. Kami berharap bahwa ide-ide ini dapat menambahkan pengaruh yang lebih baik dan terhadap peningkatan pengunjung museum di Museum Sumpah Pemuda. Dan kami juga melihat ide ini memiliki potensi yang baik sehingga kami dapat berpikir dengan sangat positif bahwa ide ini akan membawa perubahan yang lebih baik lagi dan ke depannya. Dewan juri yang terhormat, sejarah adalah bagaikan cerita lama yang berulang kembali, bagaikan kisah asmara yang akan tetap senantiasa di hati dan diingat selamanya meskipun telah berlalu. Maka dari itu, di sini kami berharap segala ide yang telah kami sampaikan, kami paparkan dapat membawa hasil lebih baik dan membawa pemuda Indonesia untuk lebih peduli dan lebih peka terhadap sejarah kita. Terima kasih. Sejarah Indonesia, bangkitkan semangat pemuda.